apa yang kita buat agar sakit hati kita kepada orang lain dapat kita lupakan segera. Oke, apa yang kita buat? Bagaimana kita berbuat supaya sakit hati kita kepada orang lain segera ya, pendeta, berarti cepat ya. Dalam arti kata cepat ya, tidak lama. Ada yang bisa memberi masukan kepada kita semua? Apa kita punya pengalaman bagaimana cara saya untuk melupakan orang kesalahan, bukan melupakan orang itu ya, kesalahan orang itu dengan cepat? Ya, Karut kayaknya sudah maju. Bagaimana untuk mengampuni dengan cepat atau melupakan kepahitan dengan cepat? Yes. Kalau cepat kayaknya nggak mungkin sih. Itu membekas ya. Tetapi yang perlu kita lakukan itu adalah merendahkan hati. Kita nggak bisa lepas, kita harus minta sama Tuhan, berikan roh pengampunan. Terus menerus, terus menerus, terus menerus, terus menerus. Jadi nggak bisa cuman sekali berdoa, udah terserah, habis itu nggak mau ngeliat orang mukanya lagi dan sebagainya, apalagi udah satu gereja kan, terus apalagi anggota keluarga dekat gitu, aduh, setiap pengumuman nanti ketemu gitu, nggak bisa. Jadi kalau saat hari itu disakiti kita, hari itu kita berdoa minta roh pengampunan, besoknya kita minta lagi, besoknya kita minta lagi, besoknya kita minta lagi, sampai nanti kita nggak sadar, ternyata kok kita udah ngobrol bareng ya, gitu. Kok kita udah ngobrol bareng ya. Saya pernah ada satu kutipan dengar gini ya, forgive your enemy and love them from far. Tapi saya bukan cuma mau jawab sih, itu doang sih pendeta, tinggal dikoreksi. Saya sebenarnya mau menambahkan tentang hari Minggu ya. Hari Minggu ini benar-benar menggugah saya, terutama di dalam pertanyaan, mengapa Yesus mengambil pelecehan dan pengabaian terhadap orang lain begitu pribadi? Pengabaian terhadap orang lain begitu pribadi. Jawabannya sudah dijawab tadi kan di kalimat-kalimat paragraf berikutnya. Tetapi kata pengabaian ini harus masuk ke dalam sanubari kita, karena biasanya kita pasti sering melihat. Saya jadi teringat kayak masa-masa waktu sekolah sih ya. Saya langsung pas waktu baca, aduh Tuhan saya minta ampun. Karena di mata saya melihat hal-hal pembulian, tapi saya tidak punya keberanian untuk menghentikannya. Salah satu bentuk pengabaian seperti itu. Atau kita melihat orang lain memberikan kata-kata yang menyakiti sesamanya, tapi kita tidak punya keberanian untuk menegurnya. Saudara, itu masuk ke dalam pengabaian. Jadi, dan di sini ditanyakan mengapa Yesus mengambil pelecehan dan pengabaian terhadap orang lain begitu pribadi. Karena kita semua sudah dibeli melalui darah Yesus. Jadi siapapun yang melakukan pelecehan, ternyata itu menyerang milik Yesus. Nah, itu satu. Terus yang kedua, paragraf berikut di kalimat terakhir ya. Jika Anda atau seseorang dalam keluarga Anda dilecehkan, dapatkan bantuan dari profesional yang terpercaya. Jadi seperti sahabat lalu, saya sudah singgung tentang kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan untuk anak kecil gitu ya. Itu jangan diabaikan, karena riset membuktikan pelecehan terhadap anak-anak itu paling banyak dari anggota keluarga sendiri atau keluarga terdekat, ayah, paman, tetangga. Jadi jangan sampai apabila kita melihat di sekitar kita ada yang seperti itu, terus kita tutup mata. Kita harus bantu mereka. Kalau misalnya, contohnya begini, kalau kita melihat ada anak-anak ya tidak ceria di masanya, kita harus curiga apa yang terjadi terhadap anak tersebut. Kalau anak-anak ya, anak-anak itu di masa-masanya dia bersosialisasi dari ya usia 1 sampai dia sekolah SD lah, 5 tahun sampai SD lama itu masih bersosialisasi. Terus dia lebih memilih menyendiri, dia jarang tersenyum, dia hanya bisa menatap kosong. Saudara, kita nggak boleh mengabaikan hal tersebut. Itu kemungkinan ada kekerasan emosional atau kekerasan fisik terhadap anak tersebut.
Nah, masih banyak yang menutup mata karena merasa enggan untuk mencampuri urusan keluarga lain ya. Tapi di sini Yesus mengatakan, Yesus mengambil pelecehan dan pengabaian terhadap orang lain. Begitu pribadi. Jadi jangan takut untuk mendapatkan bantuan profesional terpercaya. Banyak orang merasa malu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau dokter kesehatan jiwa. Mereka merasa itu suatu aib kalau misalnya terjadi hal seperti itu. Tidak, saudara-saudara. Itu penyakit. Penyakit perlu disembuhkan. Kesehatan mental tiap orang berbeda-beda. Ketahanan mental tiap orang berbeda-beda. Kalau orang yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan, ketahanan mentalnya akan luar biasa. Tetapi kalau orang yang mungkin masih dalam pembelajaran, kita perlu memberikan mereka bantuan untuk bantuan profesional dan tentunya bantuan untuk mengenal Yesus. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit sih sebenarnya untuk mengingatkan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Karut tambahan dan juga penjawaban pertanyaan yang begitu baik, yaitu dengan berdoa Pak Pendeta. Tadi sebelum ada tambahan dengan berdoa. Jadi kita tidak berhenti berdoa, tidak hanya mengucap syukur dan juga tidak mencintai dari jauh ya Kak ya. Jadi mencintai dari dekat. Lebih tepatnya meminta roh pengampunan. Oke, meminta roh pengampunan. Baiklah, ada lagi yang ingin memberikan jawaban? Ya, Nantulang Bako, seperti sudah membuka mic, silakan. Ini mau bertanya katanya. Oh, Ibu Barus. Sebentar Ibu Barus, habis Ibu Bako dulu ya. Dikatakan salah satu kunci dalam belajar mengampuni adalah memahami bahwa kita telah diampuni dalam Kristus. Yesus mengampuni karena kita kalau berbuat untuk kita mudah mengampuni, kita harus mengingat selalu bagaimana Yesus Kristus telah mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Terima kasih Ibu Bako yang sudah menjelaskan kepada kita di hari Selasa dikatakan bahwa kita harus mengingat kematian Kristus ya bagi kita dan dia sudah memaafkan. Jadi sayang sekali ketika orang belum mengenal Kristus, belum mengenal pengorbanan Yesus. Jadi kalau kita sudah mengenal Kristus, kita harus mengingat bahwa Yesus pun mengampuni kita tanpa syarat. Begitu juga dengan kita. Itu jawaban dari Nantulang Bako. Dan baiklah, Ibu Barus, ada silakan. Saya cuma mau bertanya di hari Jumat, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, seorang pernah berkata tidak mengampuni adalah seperti meminum racun sambil berharap orang lain akan mati. Apa maksud pertanyaan ini? Kalau lihat kalimatnya agak sedikit bodoh ya. Jadi kita yang minum racun, orang lain yang akan mati. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Apa sih artinya? Kalau kita tidak mengampuni orang lain, kita tuh seperti minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Ada yang bisa memberikan jawaban pada sahabat ini? Opung RH mungkin bisa memberikan masukan? Atau kepada kita semua? Bagaimana? Bagaimana? Ya, kalau saya bisa menjawab bahwa ya benar sekali. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang, seperti pelajaran hari apa tadi, ini seperti kita membuat diri kita sakit. Kita tidak bisa melupakan, kita stres, kita dendam, karena dendam itu juga membuat penyakit bagi diri kita. Entah kapan dendam itu akan terrealisasi. Jadi selama dendam itu masih ada, kita hanya apa? Hanya memupuk penyakit saja. Jadi kalau kita dendam, kita berharap orang itu yang akan susah, akan tetapi kita yang akan mati sendiri. Kita yang akan terkena stroke atau yang lain, seperti tadi pelajaran yang kita sudah bahas, dan itu menjadi malapetaka bagi kita. Jadi kalau pengampunan itu adalah ternyata obat. Kalau kita sudah bisa mengampuni orang lain, itu adalah obat bagi kita memberikan kelegaan dan kita tidak punya kepahitan. Baik, Pak Pendeta Simanjuntak sudah buka mic sepertinya. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, bagaimana supaya kita bisa mengampuni segera? Memang manusia nggak bisa, hanya pertolongan Roh Kudus. Ya, serahkan persoalan itu. Kedua, di samping pertolongan Roh Kudus, isilah hati kita dengan hal-hal yang baik. Ya, kalau Anda isi dengan hal-hal yang jahat, ya nggak bisa melupakan. Sama seperti si Yusuf itu, dia tahu, langsung diisi pikiran-pikiran yang baik, langsung dia lihat, oh ini rencana Tuhan bagi saya yang baik.
Jadi dia selalu berpikiran positif, ya. Jadi kalaupun ada orang salah atau segala macam, ya lupakan aja dia dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga karena begini, kalau kita tidak mengampuni, kita yang menderita. Ya, kita yang menderita, kita yang sakit, kita yang stres, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa bersuka cita. Orang yang tidak mau mengampuni berarti menghalangi Tuhan menyembuhkan dia. Jadi supaya Tuhan bisa menyembuhkan kita, kita harus segera mengampuni. Tapi bukan dengan kekuatan kita. Minta pertolongan Roh Tuhan. Jadi kalau masih dendam-dendam terus, tidak ada gunanya kita beragama. Ya, orang lain menyakiti hati kita, oke, urusan dia. Tapi saya tidak menyakiti, tidak sakit hati sama dia. Itu saja. Soal orang lain berbuat jahat kepada kita, kita tidak bisa larang urus. Tetapi yang bisa kita perbaiki adalah diri kita. Diri kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, itulah yang diajarkan. Jadi harus segera mengampuni, minta pertolongan Tuhan. Kalau tidak, itu akan menjadi racun kepada kita, membuat kita menderita dari hari ke hari. Ya, orang yang kita benci itu tidur dengan nyenyak, sedangkan kita benci terus. Bagaimana? Ya, kita yang salah sendiri. Iya kan? Dia bersuka cita, Anda nggak bisa bersuka cita. Orang yang tidak mau mengampuni, nggak bisa dia bersuka cita. Cemberut terus mukanya itu, ya, segitiga, nggak pernah itu senyum, susah senyum. Ya, orang yang mau mengampuni senyum terus itu, walaupun disalah mengerti. Jadi ini urusan pilihan kita. Pilihan kita mau digunakan Roh Tuhan, itu bisa. Karena kalau nggak segera kita mengampuni, kita menderita. Makanya Alkitab katakan, jangan sampai matahari terbenam. Artinya jangan terungkit-ungkit, terulang-ulang terus penderitaan itu kepada kita. Memang itu sulit, sukar, tetapi kita bisa minta pertolongan Tuhan, sehingga kita bisa melaksanakannya. Jadi pelajaran Yusuf ini sangat luar biasa. Yes. Dia berikan contoh kepada kita. Sebelum saudara-saudaranya datang, dia sudah mengampuninya. Sebab kalau pola pikirnya dendam-dendam, dia tidak bisa mengampuni. Jadi orang yang dendam tidak dapat mengampuni. Dan orang yang nggak mengampuni, nggak mendapat kasih karunia. Nah, itulah. Kasih karunia itu berlaku kepada orang yang mau mengampuni. Mau mengakui kesalahan orang lain, menerima. Mungkin diingat, tapi tidak dendam seperti Yusuf. Ya. Dia ingat kesalahan adik-adiknya, abang-abangnya itu, tetapi dia tidak dendam sedikit pun. Ya, dia tetap sambut dengan baik. Dan itulah yang membuat dia tiba kepada puncak yang luar biasa. Dan pengalaman Yusuf ini disejajarkan dengan pengalaman Yesus Kristus. Ya, sama-sama disalah mengerti, sama-sama menderita, sama-sama pergi ke Mesir, sama-sama dipermuliakan Tuhan. Jadi luar biasa orang yang mengampuni. Kalau Yusuf tidak mengampuni, lain ceritanya, lain sejarahnya, ya. Tapi karena dia mengampuni, maka sejarahnya lain. Hanya perlu juga Anda tahu, tidak seluruhnya cerita happy ending terjadi bagi kita, ya. Nggak semua seperti Yusuf happy ending, ya. Nggak apa-apa, tapi ya perlu, walaupun kita tidak happy ending, kita tetap lepas dari persoalan itu. Ya nanti masalah berikutnya, ya kerajaan sorga menjadi bahagian kita. Ya jangan lihat sekarang, ya. Jangan lihat pada saat ini, dia akan datang. Jadi nggak dapat pun saya jabatan-jabatan yang lain yang tinggi, kekayaan, tetapi saya menyerahkan semua persoalan kepada Tuhanku, maka kerajaan sorga itu menjadi bahagianku, jauh lebih tinggi. Dan itulah happy endingnya. Kita semua akan masuk ke mana? Ke sorga. Kira-kira begitu Pak Heri. Yes. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Penjelasan yang begitu baik. Sebelum Pak Pendeta Simorangkir akan memberikan ini, juga ada pertanyaan dari keluarga Bapak Dei Panjaitan. Apakah mungkin forgiving tanpa forgetting? Apakah mungkin memaafkan tanpa melupakan?
Mungkin ada dari kita yang mau memberikan tanggapan ataupun memberikan jawaban. Apakah mungkin memaafkan tanpa melupakan? Oke, baik. Terima kasih kepada kita semua. Baik, Pak Pendeta, silakan. Pak Ketua Heri yang sudah pimpin diskusi ini. Tentu ini sebuah pelajaran yang sangat fundamental di dalam kehidupan kita, yang tentu bisa kita lihat contoh-contoh kehidupan yang sudah dijalankan oleh Yusuf. Ya, kita tahu bahwa Yusuf itu adalah pahlawan iman. Kenapa dikatakan pahlawan iman? Karena dia memberikan contoh teladan yang begitu baik. Jadi kalau kita sudah memberikan contoh yang teladan yang baik, maka tidak salah kita adalah pahlawan iman, saudaraku, yang walaupun memang tidak dituliskan, tidak dicatatkan dalam Alkitab, seperti dalam kitab Ibrani pasal 11 itu ya, sana ada tokoh-tokoh iman. Nah, jadi semuanya sudah jelas sebenarnya dikatakan oleh Pak Heri, Pak Pendeta Simajuntak. Ya memang saudaraku dalam Tuhan, bahwa pengampunan itu memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ya, tapi ingat saudaraku, jangan sampai kita mendendam sebuah masalah yang disampaikan oleh orang lain sampai matahari terbenam. Jangan selalu laku, jangan kita memendam masalah. Semua kita pasti mengalami ini. Ya, pasti kita ada rasa sakit. Ya, sudah pas saudaraku, saya pun walaupun saya pendeta, saudaraku ada juga saudaraku. Ya, ini berbicara jujur, saudara. Kalau saya bicara jujur, ya ini di hari Sabat. Tapi bagaimana supaya kita bisa melepaskan beban itu? Karena kan kalau kita orang kan beban juga, saudaraku. Saudaraku dalam Tuhan. Memang berdoa merupakan salah satu upaya kita oleh pertolongan Tuhan supaya hati kita boleh damai. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, ketika pun kita tidak mendapatkan respon, katakanlah mungkin dari orang menyakiti kita, saudara kita atau orang lain, tidak perlu saudaraku cemas atau mempertahankan bahwa kita sudah benar, enggak saudaraku. Lakukan bahagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Artinya apa? Dikala kita tidak sanggup melakukan pengampunan itu, kita sudah berupaya, sudah berdoa, maka Tuhan akan berikan apa? Kekuatan kuasa, seperti katakan oleh Pendeta Simajuntak tadi. Nah itu sudah saudara dalam Tuhan, kalau kita sudah mengampuni, itu artinya sudah kita melupakan. Tapi kalau kita melupakan, belum tentu apa? Mengampuni saudara dalam Tuhan. Kenapa saudara dalam Tuhan? Karena konsep dan prinsip pengampunan itu karena kita melepaskan beban-beban, itu kan beban. Bayangkan saudaraku Yusuf, ya, sebelum dijual dia ke orang Midian, lalu orang Midian menjual dia ke Mesir. Saudaraku, di antara abangnya itu ada yang merencana mau membunuh dia. Tapi abangnya sebagian katakan jangan. Ini adalah darah orang tua kita, darah kita. Kemudian dimasukkan lagi ke mana? Ya ke sumur, enggak jadi saudaraku. Saudaraku dalam Tuhan, kalau ini ya dipelihara oleh Yusuf, bayangkan saudaraku, dia sudah penguasa di Mesir. Kalau ini masih dipelihara oleh dia, akar kepahitan saudaraku dalam Tuhan, apa yang terjadi saudaraku? Ya, karena memang sifat itu ada di kita. Nature kita saudaraku. Tapi ingatlah, bahwa ketika kita disakiti oleh orang lain, maka apa dikatakan? Saya baca dalam Markus 11, karena kita harus hubungkan dengan teks Alkitab. Markus 11 ayat yang ke-25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini biblikal. Tetapi secara praktik, saudaraku, kita merasa rugi kalau ini beban selalu kita pendam, selalu kita jaga, selalu kita pelihara. Saudaraku, jangan dipelihara ini. Ya, saudaraku dalam Tuhan, kita adalah rentan dengan apa? Dengan dosa. Tidak ada yang kuat menghadapi dosa, saudaraku. Ya, tetapi kita akan kuat bila mana kita dituntun oleh Tuhan. Bila mana kita mau diberikan Tuhan kekuatan, asalkan kita menyerahkan beban. Saudaraku, terkadang beban itu, ya kita selalu berusaha untuk apa?
ya untuk mengerjakan, melakukan. Saudara, tidak bisa kita melakukan itu, menghadapi itu. Ya, jadi saudaraku minta Tuhan supaya Tuhan boleh apa? Boleh intervensi, boleh ikut campur tangan. Karena setiap saat kita pasti ada masalah-masalah, ya kita buat di hati, kita simpan di hati. Nah, itu makanya saudaraku ada pepatah lama mengatakan, kalau jarum jangan simpan dalam peti, ya jarum patah jangan simpan dalam peti. Ya kata-kata yang menyakiti jangan simpan dalam hati. Saudaraku dalam Tuhan, ya cukup berhikmat juga Pak orang-orang tua kita dulu, ya membuat satu peribahasa pantun, menjadi satu petuah, ya pepatah yang begitu bijak bagi kita. Saudaraku dalam Tuhan, betul memang bahwa pengampunan itu tidak gampang, saudaraku. Tapi ingatlah bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan kekuatan, saya yakin, kita percaya. Karena demikianlah Yusuf, ya Yusuf itu sudah ditopang dari kecil. Tidak mungkin dia langsung Yusuf di Mesir dia menjadi orang pembesar, lalu ketika datang abang-abangnya apa? Ya, tidak juga saudaraku. Dibuat juga tantangan kepada mereka, kecuali kepada bapaknya si Yakub sama siapa? Ya si Benjamin. Ya kalau kau memang betul-betul bapakmu si Yakub bawa ke sini katanya kan, itu merupakan satu tantangan bagi mereka, challenge saudaraku. Ya, saudaraku dalam Tuhan, inilah makanya perlu kita selalu belajar dalam kehidupan. Belajar juga untuk mengampuni, belajar juga mengasihi. Karena kasih kita saudaraku tidak akan bisa melengkapi kalau bukan kasih Kristus, pengampunan Kristus yang menyempurnakan dalam kehidupan kita. Ini sedikit ya untuk boleh menambahkan pelajaran kita pada hari Sabat ini. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Pendeta Sumarno. Oke, untuk pertanyaannya Pak Panjaitan ya, apakah mungkin forgiving tanpa forgetting? Lebih tepatnya kita nggak mungkin forgetting ya, kita nggak mungkin bisa forgetting. Kenapa? Tuhan memberikan kita ini otak yang sangat luar biasa hebat, jauh melebihi RAM-RAM komputer manapun juga. Apa yang kita lihat dari kecil sampai kita saat ini, itu terekam dengan sangat baik di otak. Tetapi otak punya kemampuan supaya mana sih yang harus dibuka untuk diingat, sama mana yang harus disimpan saja, seperti itu. Jadi, kalau untuk forgetting sebenarnya tidak. Hanya saja, dengan kita meminta kekuatan Roh Kudus, Roh pengampunan, hal yang perkara besar tersebut itu akan dianggap sebagai angin lalu, akan menjadi perkara kecil. Tapi melupakan tidak. Justru dengan kalau kita melupakan, kita tidak akan mendapatkan pelajaran berharga bahwa ternyata Roh Kudus bisa loh mengubahkan saya mengampuni orang ini. Nah, itu bisa kita berikan lagi pengalaman-pengalaman tersebut ke orang-orang sekitar kita. Bagaimana sih, misalnya orang yang lainnya, saya nggak bisa loh mengampuni, ya kita bisa sharing. Saya dulu juga seperti itu, gitu loh. Saya bagaimana mengampuni dan sebagainya. Jadi, kalau forgetting itu sepertinya tidak, tetapi mengubah sesuatu yang menyakitkan itu, yang tadinya suatu perkara besar dalam hidup, tiba-tiba menjadi seperti angin lalu, itulah perubahan yang Roh Kudus berikan dalam kehidupan kita. Dan kalau misalnya kita melupakan, akhirnya kita tidak bisa memegang itu suatu pelajaran hidup, bagaimana kita bisa proses yang luar biasa Tuhan ubahkan dari kita tidak mampu mengampuni menjadi mengampuni. Jadi jangan bilang, kalau saya sih tidak setuju, memang tidak forgetting ya, itu suatu perkara yang besar. Kemudian, tetapi sesuatu yang besar itu bisa kita lakukan hanya dengan kemampuan dari pertolongan Tuhan. Karena di Markus 10 ayat 27 dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi saya tidak bilang itu sebagai suatu yang forgetting ya, tapi pengampunan yang menjadi suatu beban besar akhirnya bisa dibuat gitu loh sama Tuhan, dan itu suatu pelajaran berharga. Jangan dilupakan saudara, kalau kita bisa mengampuni orang, kita bisa menceritakannya ke orang lain supaya orang lain juga belajar mengampuni. Itu tambahan dari saya mungkin. Terima kasih. Oke. Terima kasih Dr. Jacqueline yang tadi sudah memberikan tambahan. Ya, seperti Yusuf juga kalau kita baca perikopnya di Kejadian 43 sampai 45, kalau kita lihat di sana kenapa dia menahan abangnya, salah satu abangnya, karena
dia masih mengingat saudara-saudaranya ini licik. Makanya dia, bagaimana supaya dia kembali lagi, makanya dia menahan salah satu abangnya. Ini bahwa dia tidak melupakan, akan tetapi memang dia sudah memaafkan. Itu. Baik, terima kasih Dr. Jacqueline. Silakan Bapak Huta Barat. Satu pertanyaan lagi, 5 menit lagi. Mengingat waktunya sudah tipis, Pak Ketua, tidak apa-apa, next time saja Pak Ketua. Supaya Oke. kita lebih tepat waktu saja. Terima Oke, kasih. baiklah. Terima kasih. Pelajaran kita yang cukup baik pada sahabat ini tentang mengampuni. Jadi kesimpulannya adalah kita mau nggak mengampuni orang, karena mengampuni ini adalah pilihan. Jadi kalau kita mau mengampuni orang, kita akan sehat, tetapi kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, ya kita akan tetap di dalam kesakitan. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita yang begitu indah.